Hari ini aku udah nyiapin ini galon bekas. Ini aku pakai untuk menanam. Sebelumnya aku juga udah pernah bikin itu yang di sana itu aku pakai untuk menanam cabai. Namun ini aku ada lagi di rumah satu galon lagi yang kosong di rumah, jadi aku bawa kemari aja untuk aku tanami dengan sesuatu ntar, dengan tanaman. Ya, ini by the way di bawahnya layer paling bawah udah aku isi dengan ini, ada rumputan liar. Rumputan di paling bawah ini. Kemudian di bagian atas ini ada gedebok pisang. Waduh, ini udah banyak semutnya. Jadiin sarang semut, tapi nggak apa-apa deh. Ini ntar bakal aku masukkan sedikit ini, apa ini namanya? Serbuk gergaji ya. Ini masih ada di rumah by the way. Jadi aku bawa kemari dan ini bakal aku tutupi layarnya kurang lebih sekitar 5 sampai 10 genggam. Ini udah 5 genggam. Namun hari ini aku juga ada bawa ini nih, bawa sampah organik dari rumah yang aku makan. Jadi ini daripada nggak kepakai, jadi ini bakal aku masukkan juga ke dalam ini. Ini by the way udah berjamur ya. Ini tanda bagus, soalnya jamur itu tanda kalau bahan-bahannya itu mulai terdekomposisi. Nah itu dia. Oke, ini kita tambah lagi 5 genggam dari serbuk gergajinya. Sip, udah. Ini udah 10 genggam kurang lebih. Oke. Nah, ini untuk layer akhirnya baru kita masukkan ini tanah 1 ember. Tanah ini tanah subur ya. Udah aku campurkan antara dari pasir sebagai pengganti sekamnya. Soalnya aku di sini udah habis sekam. Jadi aku ambil pasir yang ada di rumah. Soalnya nggak kepake juga di rumah. Jadi aku pakai untuk berkebun. Kemudian aku campurkan juga dengan kotoran sapi yang ada di sana. Kotoran sapi sisa, jadi aku masukkan sedikit, dan juga tanah-tanah dari perkebunan ini, tanah-tanah liat seperti ini nih. Oke, ini udah aku campur adukan rata, jadi sekarang kita masukkan ke dalam galon bekas ini. Sip, ini dia udah penuh, dan ini aku letakin di sebelah tanaman cabai yang ditanami juga di ini, di apa ini namanya, di galon bekas ini. Jadi ini udah aku ambil juga, ini by the way ada benih cabai yang hidupnya berdampingan di sini di blender bag ini. Ini udah 5 tanaman cabai, jadi pengen aku pisah satu, dan ini bakal kita tanami di sini. Langsung aja ya kita tanami. Sip, beres. Ini ntar bakal kita siram. Sumpah, ampun. Kali ini hatiku benar-benar sakit. Aduh, siapa sih pelakunya ini? Ini habis dimakanin nih. Siapa sih pelakunya kira-kira? Apakah ayam? Tapi ayam nggak mungkin deh. Kalau ayam pasti ninggalin bekas. Siapa sih pelakunya? Lagi-lagi tanaman cabai kita nasibnya. Yang di sini juga nih, yang ditanami di tanah, pucuknya juga hilang. Aku jadi nggak semangat. Tapi entah kenapa kangkungnya malah dibiarin, malah nggak disentuh sama sekali. Malahan dia makan ini. Nih pucuk-pucuknya nih udah pada habis. Ya, ini bekas gigitan. Jadi lemes, sumpah. Ya, yang namanya berkebun pastinya seperti ini. Jadi aku harus tetap semangat mau nggak mau, dan cari solusi untuk ngatasin hal ini supaya ke depan nggak kejadian lagi. Tapi gimana ya? Aku benar-benar udah habis pikiran. Siapa sih pelakunya? Apakah kambing? Kambing, tapi dari mana sih masuknya? Ini lagi salah satu korbannya. Hilang semua nih bagian atasnya. Tapi cabenya yang ini nggak dimakan. Lemas teman-teman.
gini amat ya. Karena kondisi tanamannya seperti ini, jadi aku putusin untuk aku tambahin ini. Ini kotoran sapi kurang lebih ya sekitar 5 genggam. 1, 2, 3, 4, 5. Agar ini untuk memacu pertumbuhan dari tanaman cabai kita, agar entar dia bisa numbuhin banyak cabang baru. Ya, mau nggak mau kita harus nunggu bersabar lagi sampai dia bisa berbuah lagi ntar. Ini dia kembali lagi masuk ke masa vegetatifnya ya. Karena ketika dia memasuki masa generatif seperti ini, ya pucuknya malah menghilang. Jadi mau nggak mau dia kembali lagi masuk ke masa vegetatif. Yang dimana untuk masa vegetatif itu sangat dibutuhkan unsur hara nitrogen. Dan unsur hara nitrogen itu paling banyak kandungannya itu ada di, ya ini dia, kotoran sapi. Kenapa begitu? Karena sapi itu kan makannya rumput, dan rumput itu, kandungan di dalam rumput itu adalah sebagian besarnya itu nitrogen. Jadi cocok sekali kotoran sapi seperti ini dimasukkan ke tanaman yang memang masih di masa vegetatif untuk numbuhin percabangan yang baru. Ya, aku mau update juga tanaman kacang panjang yang kemarin ditanami di tanah. Ya, ini dia tumbuhnya benar-benar subur. Jadi berbeda jauh 140 derajat dari yang kita tanam di planter bag kita. Ya, berarti kedepannya kacang panjang itu lebih cocok kita tanami di tanah kali. Jika setiap kali kita lakukan pemupukannya itu pasti daunnya itu terkena seperti ini. Maupun itu di tanaman yang daunnya itu kita makan seperti ini, maupun yang buahnya kita makan seperti tanaman cabai ini. Ya, ini sebenarnya nggak masalah, karena ketika nanti entar kita sirami lagi, dia bakal menghilang tanah-tanahnya, bakal terbawa dengan air yang kita sirami itu. Dan ini kan juga lagi masuki musim hujan, dan hujan di sini itu udah lumayan sering datang. Jadi pastinya entar tanah-tanah ini ntar bakal dihilangin juga dengan hujan-hujan yang bakal membasahi tanaman kita. Mulai hari ini aku itu pengen lagi terapin metode dimana aku itu bakal menyemai kurang lebih seminggu sekali. Kalau dulunya pernah aku terapin metode seperti itu, yang dimana aku itu nyemainya itu 2 minggu sekali. Namun ya entah sejak kapan aku mulai berhenti menyemai, kemungkinan besar semenjak planter bag kita itu penuh sih. Karena kemarin kan kita ada banyak sekali tuh nyemai tanaman cabai, dan ya tanaman cabainya udah pada tumbuh dan aku pindahin ke planter bag, dan aku nggak kepikiran lagi untuk menyemai karena dikhawatirkan di saat itu ketika semayan kita itu sudah sprout atau sudah tumbuh, itu aku khawatirnya nggak tahu mau dipindahin kemana. Namun ya ketika sekarang kalau dipikir lagi sih, sepertinya tanaman yang cabai seperti ini itu masih kurang bikin aku puas. Jadi mulai hari ini aku bakal nyemai kemungkinan besar seminggu sekali, dan ya setiap datang kemari 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu aku bakal nambahin tempat untuk menanam. Maksudnya tempat untuk menanam itu tempat seperti planter bag 1. Jadi setiap datang kemari 2 hari sekali itu aku bakal siapin media tanam seperti yang tadi itu, seperti yang media tanam yang ada di galon bekas itu. Dan ya metodenya bakal sama seperti yang di galon bekas. Aku bakal nanam lagi di polybag dengan ukuran sama seperti galon bekas itu. Aku sebenarnya udah nyiapin polybagnya ini. Ini ukuran polybagnya 40 sampai 50, 40 kali 50 maksudnya. Jadi tingginya itu sekitar 50 dan lebarnya itu 40. Ya kurang lebih kalau aku lihat di tokonya sih ukurannya itu seukuran galon bekas seperti yang tadi kita tanami. Jadi ya ini kemungkinan besar bakal aku gunakan untuk menanam terong, mungkin terong. Soalnya aku pingin banget nambahin terong, karena terong itu lumayan mahal juga seperti cabai. Jadi ya terong-terongan sih sepertinya bakal jadi tanamanku untuk selanjutnya. Setelah terong mungkin baru tomat ya, mungkin kali ya, kita lihat deh. Soalnya sekarang udah juga memasuki musim hujan, jadi tomat sekarang lagi nggak cocok untuk ditanam. Mungkin tahun depan aku bakal mulai tanam tomat lagi. Jadi untuk sekarang karena udah masuki musim hujan, ntar aku coba berhenti. Namun aku pengen coba juga untuk nanami tomat di musim hujan. Jadi sekalian eksperimen, sekalian coba-coba, dan siapa tahu berhasil. Jadi aku bisa nemu cara untuk menanam tomat di musim hujan. Jadinya kita bisa nanam tomat setiap tahun, sepanjang tahun maksudnya. Ya kita coba aja deh. Sip, hari ini aku baru manen ini jantung pisang. Ya ini lumayan untuk ntar dibikin sayur.
By the way, di sana juga ada pisang yang udah kuning, pisang wak, seingat aku. Namun karena sekarang udah lumayan maghrib, jadi besok aja deh. Ntar aku panen ketika aku kesini lagi.